istilah Islam merujuk kepada sekelompok orang atau komunitas yang memberontak atau melawan pemerintah Islam. Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti pemberontak atau pembangkang. Bugot bukan hanya sekedar tindakan melawan pemerintah, melainkan memiliki kriteria khusus. Pemberontakan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan, dan mereka melakukan dengan cara yang tidak sah menurut pandangan syariat. Dalam hukum Islam, pemberontakan bugot dianggap sebagai pelanggaran. Namun, penanganannya harus melalui langkah-langkah yang bijaksana dan seimbang, termasuk usaha untuk mendamaikan sebelum menggunakan kekuatan untuk menangkis pemberontakan tersebut. Kemudian, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu kelompok bisa dianggap sebagai bugot adalah: 1. Adanya kelompok yang kuat. 2. Melawan pemimpin yang sah. 3. Memiliki tujuan yang tidak sah. 4. Menolak negosiasi atau mediasi. 5. Tidak disebabkan oleh kezaliman yang jelas. Hukum bagi pelaku bugot dalam ajaran agama Islam berbeda-beda sesuai mazhab dan status pelaku. Menurut Imam Hanafi, pelaku bugot yang muslim harus diperangi dengan cara yang baik dan menjaga hak mereka. Sedangkan pelaku bugot yang kafir harus diperangi tanpa ampun. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, pelaku bugot yang muslim harus diperangi dengan cara yang baik dan menjaga hak mereka. Para ulama mazhab sepakat harus adanya proses dialog terlebih dahulu sebelum hukuman mati dieksekusi. Syarat-syarat memerangi kelompok jihad. Yang pertama, adanya pemberontakan terhadap pemerintah yang sah dan adil. Yang kedua, pemerintah yang sah dan adil. Yang ketiga, adanya nasihat dan upaya damai. Yang keempat, tidak membunuh secara sembarangan. Yang kelima, perlunya kehati-hatian dan proporsionalitas. Dan yang keenam, jika mereka menyerah harus dimaafkan. Contoh kasus dari bugot yaitu adalah KKB atau yang sekarang diganti menjadi OPM, yaitu Organisasi Pemberontakan Papua, di mana mereka tidak hanya mengancam, namun juga mengganggu, membunuh tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada prajurit TNI yang sedang melaksanakan tugas sebagai tenaga kesehatan dan juga guru. Ini terjadi pada tanggal 11 April 2024. Saya menjelaskan mengenai larangan bugot. Yang pertama, mengembalikan mereka ke jalan yang benar sesuai Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menyadarkan mereka betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, mendidik agar taat kepada pemerintah yang sah. Yang keempat, tidak boleh melakukan tindakan melawan pemerintah yang sah. Yang kelima, keamanan dan stabilitas nasional dalam suatu negara dapat terjaga dengan baik, sekaligus menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam usaha memajukan bangsa dan negara. Yang keenam, perbedaan pendapat harus disalurkan dengan cara-cara yang baik dan benar.